Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya kita masuk ke program. Setelah kemarin 4 video, yaitu adalah pengenalan tentang konfigurasi PID. Saya harap mungkin kalau teman-teman masih bingung, itu adalah pengantar dari program ini kayak gitu. Kalau kemarin masih bingung ya, konfigurasi ini maksudnya buat apa ya, hasilnya buat ini, buat di program ini teman-teman kayak gitu. Ini di HMI ini untuk setting biar saya memudahkan untuk mengganti nilainya. Kemudian yang di layar ya, ini untuk program PID-nya. Yang pertama saya jelaskan, di sini ada program analog ya, yang di rung 1 dan rung 2. Ini sama kayak di program input analog yang sudah kita bahas pada video analog. Ini parameter analog, kemudian ini scale input analog. Kalau belum paham bisa tonton video analog terlebih dahulu kayak itu. Terus kemudian yang kita akan mulai bahas dari program PID sendiri ya. Ini untuk program PID nya seperti ini inputannya saya dapatkan dari W0T0. Ini adalah ini ya, switch yang ada di HMI kayak gini, PID on, itu untuk menjalankan instruksi PID ini. Kemudian ini ada D100, itu udah kita bahas sebelumnya. Ini adalah input word, ini saya dapatkan dari input analog. Input analog ini kan D100 nih, kita turut dulu nih, turut dulu. Ini dapatnya dari ini kan input analog kan ini nih, dari SCL ini analog inputnya 200. Kemudian saya olah, saya taruh di D700. D700 ini hasilnya berapa? Ini hasilnya itu menghasilkan ini 0 sampai 100 desimal. Nah, dari 0 100 desimal ini saya kalikan 40 sehingga nanti hasilnya dia maksimum sampai 4000. Nah, jadi sampai 4000 ini. Kalau ini misalkan 20 mA, maka hasilnya dari input analog itu adalah 4000 desimal. Kenapa 4000 ya? Sesuai settingan yang kemarin saya jelaskan. Input itu sesuai bit, berapa bit kayak gitu kan. Nah, itu saya setting 12 bit. Jadi dia di sini 4000 kayak gitu. Terus setelah ini jadi 4000, nah maka 4000 ini kan kita gunakan untuk input PID di 100 ini ya. Nah, sedangkan di MI itu untuk inputnya belum ada, bentar. Jadi ini intinya di 100 ini buat input PID. Kita ke PID lagi ya. Nih, jadi D100 ini paham dapat dari mana. Selanjutnya kita oprek atau kita bedah yang di 200. Di 200 ini dapat dari mana? Di 200 ini adalah set value PID. Itu dapat dari D0. Nah, D0 ini dapat dari mana? D0 ini dapatnya dari ini ya, dapatnya dari sini. Nah, ini D400. D400 ini teman-teman bisa perhatikan di tangan saya ini kan saya set point 75. Ini kalau saya setting 50, nah maka dia jadinya 2000. Jadi D0 itu dapatnya dari pengolahan set point ini. Jadi kan operator kan biasanya kan untuk input parameter kan 0 sampai 100. Dia nggak tahu nih untuk resolusinya pakai berapa. Jadi itu tugas kita untuk kalkulasi kayak gitu ya. Jadi intinya dari set point ini saya kalkulasi sehingga jadi skala perbandingannya 0 sampai 100 itu sama dengan 0 sampai 4000 di set point kayak gitu. Selanjutnya tuh kan udah yang di first parameter. Kemudian untuk hasil PID-nya, PID-nya itu saya taruh di D300. Hasilnya itu ini ya. Yang ini hasil yang skala 0 sampai 4000. Astagfirullah. Nah, ini hasilnya 0 sampai 4000. Kemudian ini untuk scaling aktualnya kan 0 sampai 100 ya. Dari hasil 0 sampai 4000 ini, nah ini saya scale sampai 0 sampai 100. Permainan data doang lah intinya kayak gitu. Itu untuk hasil PID-nya. Kemudian untuk setting PID-nya ya sesuai dengan kemarin ya. Ini
D0 ini untuk first parameter, kemudian D1 ini untuk P, kemudian untuk I nya itu kita taruh di I kayak gitu ya, dan seterusnya sampai bawah. Ini sesuai dengan kebutuhan dan sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, contohnya bang, ini kan kita baru mengaktifkan proporsional aja nih. Jadi kalau proporsional itu pengaruh kayak gini nih perbedaannya, perhatikan ya. Kalau saya setting 1000, dan perhatikan di aktualnya ini ya, aktualnya ini kan pergerakannya kelihatan nih 63, 65, 75 dan seterusnya. Nah misalkan 1000 itu saya ganti dengan 100, outputnya lihat nanti. Nah dia bahkan nggak kelihatan. Setting berapa, 500 ya. Ntar saya reset dulu biar dia bisa berubah. 50 ya, jadi pergerakannya itu kasar banget gitu loh intinya. Nah, dia kan dari 24 ke 24, nah, dari 4 ke 18 langsung. Nah kalau misalkan ini kita setting 1000, nah lebih smooth dia, jadi 14, 16 kayak gitu. Itu fungsi dari proporsional. Jadi kalau digambarkan grafik, kembali ke layar ya, ke layar itu ada di paling bawah proporsional. Nah ini kalau dia P nya itu besar, maka dia kan, nah ini P nya besar berarti dia kan ini nih pergerakannya kayak gini, mulus kayak gitu. Kalau dia P nya itu kecil kayak gitu ya, naruh, nah ini maka dia gelombangnya itu gede, jadi nggak smooth lah intinya kayak gitu. Itu adalah fungsi P. Oke, mungkin itu ya video kali ini untuk fungsi proporsional. Jadi saya ulangi lagi biar paham ya. Kalau P nya semakin gede kan dia semakin smooth set value nya. Nah, kalau P nya ini saya kecilkan 100 lah, maka dia nggak kelihatan gitu loh, langsung 90, 10, 90, 100 kayak gitu ya. Itu bedanya ketika kita setting fungsi dari proporsional. Oke, mungkin itu ya video kali ini. Untuk video selanjutnya nanti kita akan belajar I dan D. Jadi kita baru belajar fungsi proporsional. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you on the next tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.